Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Mbak, kenapa warga desa sana tidak akan menghakimiku? Mereka pasti melampiaskan kekesalannya padaku jika tahu keturunan ibu masih hidup. Apalagi Mbak bilang, jika wajahku sangat mirip dengan bapak, mereka pasti dengan sangat mudah mengenaliku. Sejak tadi, hal itu yang kutakutkan. Tenang saja, itu tidak akan terjadi. Justru mereka akan senang, karena akhirnya bayang-bayang ketakutan yang menghantui mereka akan musnah. Jawab Mbak Santi memang terdengar sangat meyakinkan. Namun tetap tak bisa aku percaya begitu saja. Saat ini aku bahkan sudah bisa melihat contohnya di wajah Mas Joko. Laki-laki itu masih tak mengeluarkan suara dengan wajah yang terlihat sangat kecewa. Matanya terus menatap keluar rumah dengan pikiran yang berat tentunya. Aku mengerti perasaannya. Bagaimana tidak kecewa? Semua anggota keluarganya habis terbunuh oleh ibuku, dan menjadi sumber dendam ibu ternyata masih hidup. Itu artinya kematian mereka sia-sia saja. Saat ini dia pasti sangat membenciku. Tapi mau bagaimana lagi? Di sini aku tak tahu apa-apa. Aku bahkan tak tahu sedikit pun tentang ibu. Jika ditanya bagaimana perasaanku saat ini, tentu aku pun merasa kesal, marah, benci, semua menjadi satu. Kalau ibu Mas Joko tak menculikku dulu, mungkin saat ini aku masih bisa berkumpul dengan orang tua kandungku. Tapi aku tak bisa menyalahkan Mas Joko, karena di sini kami hanya sama-sama korban orang tua kami. Kurasa kami cukup imbang. Keluarganya semua meninggal, dan aku juga sama. Lalu, kapan kita akan berangkat ke sana? Ucap Mbak Santi. Mungkin besok. Istri saya sepertinya masih lemas setelah kejadian ini. Saya takut terjadi apa-apa di jalan, karena perjalanan menuju ke sana tidaklah dekat. Jawab Bapak. Aku setuju dengan dia. Baiklah, saat Bu Surti siap, saya juga pasti siap. Akhirnya aku akan ke sana ditemani ibu dan bapak. Sedangkan Mira tidak ikut. Dia memilih untuk tinggal di rumah Mbok Jum untuk sementara waktu hingga kami kembali. Fisiknya memang lemah. Sejak kecil dia sering sakit-sakitan, sehingga ibu tak pernah membawanya ke ladang. Panas-panasan, hujan-hujanan sepertiku, dia lebih sering ditugaskan untuk memasak di rumah. Hari itu aku lebih banyak diam dan melamun, mencerna setiap perkataan Mbak Santi yang terus berputar di kepalaku. Aku sibuk menertawakan hidupku yang ternyata begitu malang. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang di rumah ini. Mereka sepertinya masih terkejut dengan kejutan ini. Padahal seharusnya ibu dan bapak harus mempersiapkan diri sejak dulu. Mereka terlalu berleha-leha dan menganggap jika kejadian ini tidak akan terjadi. Mas Joko juga masih melamun di amben depan rumah. Dia bahkan tak sadar jika Julaika sedang menangis di gendongannya. Anak kecil itu akhirnya diberikan pada sang ibu. Aku bingung. Apakah aku harus meminta maaf padanya atas semua perbuatan ibu atau tidak? Bukankah di sini aku adalah korban? Tapi dia juga korban. Tapi bukankah ibunya yang memulai? Tidak akan ada asap jika tidak ada api, bukan? Tapi ibuku lebih kejam pada keluarganya. Tapi aku masih bisa merasakan kehidupan dengan keluarga yang utuh, walaupun bukan orang tua kandung. Sedangkan dia harus hidup susah hanya dengan ibunya saja. Entahlah siapa yang paling menderita di antara kami. Memang tidak mudah menghadapi dan mengatasi penyesalan. Bahkan ada yang terpuruk karena penyesalan yang dialami.
Perlu diingat, kita tidak bisa memutar waktu dan kembali ke masa lalu. Apapun yang sudah dilakukan, kita harus menerima segala konsekuensinya. Jangan larut dalam penyesalan. Jadikan masa lalu sebagai pengalaman dan pelajaran hidup. Aku mengerti perasaanmu, Surti. Kau begitu menyayangi Dimas, seperti kau menyayangi anakmu sendiri. Kalian pasti tak pernah menyangka jika rahasia yang kita sembunyikan rapat-rapat ini akan terbongkar dengan mudahnya. Ucap Mbok Jum sembari duduk di samping Surti. Kalau aku tahu akhirnya akan seperti ini, lebih baik kala itu aku tolong mereka, Mbok. Aku mungkin akan memilih untuk tega meninggalkan mereka di hutan. Jawab Surti dengan pandangan lurus ke depan. Matanya terlihat menyiratkan penyesalan yang begitu mendalam. Shh, jangan bicara seperti itu. Ini sudah takdir. Kalaupun Santi dan Joko tak kau tolong, kejadian ini akan tetap terbongkar dengan caranya sendiri. Mbok Jum terus meyakinkan Surti. Lalu aku harus bagaimana, Mbok? Aku takut Dimas tak mau kembali lagi ke sini. Bagaimana jika dia memilih untuk tinggal di kampung ibunya? Air mata Surti kembali jatuh seiring dengan perasaannya yang semakin tidak karuan. Bahkan sampai saat ini tubuhnya masih terasa lemas. Aku yakin Dimas bukan anak yang tidak tahu balas budi seperti itu. Dia pasti kembali dan berkumpul lagi bersama kalian setelah menyelesaikan masalah ibunya di sana. Walaupun mungkin rasanya tak lagi sama seperti dulu, karena dia sudah tahu siapa jati dirinya. Tapi bukankah ibu pengganti sepertimu seharusnya sudah mempersiapkan mental sejak dulu jika hal seperti ini terjadi? Karena pada dasarnya dia memang bukan anak kalian. Yang perlu kau lakukan saat ini hanya mengantarnya ke sana. Selesaikan semua urusannya secepat mungkin, lalu kembali ke kampung ini dan lupakan semua yang terjadi. Jawab Mbok Jum panjang lebar. Dia hanya ingin semua masalah cepat selesai. Lagi pula, bukankah Santi sudah bilang jika ibu dan bapaknya sudah meninggal puluhan tahun lalu dan dia tak memiliki saudara di sana? Lalu apa lagi yang kau khawatirkan? Sambung Mbok Jum. Surti tak lagi menjawab. Dia lebih memilih bersandar di dinding sembari memeluk lututnya. Telinganya terus mencerna apa yang dikatakan Mbok Jum. Perkataan wanita tua itu memang benar adanya, dan Surti mengakuinya dengan sadar. Hanya saja saat ini, dia belum bisa menerima jika Dimas sudah mengetahui asal-usulnya. Selama ini hidupnya sudah cukup bahagia dengan keluarga kecil yang utuh. Walaupun sang suami kadang tak sejalan dengan mereka, namun mereka hidup tanpa ada embel-embel anak pungut atau anak angkat. Hanya satu pintanya, semoga setelah semuanya selesai, Dimas tak merasa kecil hati dan bersedia kembali ke kampung ini. Hidup seperti dulu dan menganggap semua ini tak pernah terjadi. Biarlah dia tetap menjadi anak Surti dan Pandi hingga kapanpun. Aku pulang dulu. Jangan terlalu banyak pikiran. Nanti kau sakit. Takutnya bisa menghambat perjalanan kalian besok pagi. Mbok Jum beranjak dari duduknya menuju ke arah Pandi yang sedang melamun di dekat pintu. Tak ada jawaban dari Surti. Entah mengapa dia sangat malas untuk sekedar mengucapkan kata iya, atau setidaknya mengangguk kepala. Aku pulang dulu. Semoga kau bisa menerima kejadian hari ini dengan lapang dada, ucap Mbok Jum sebelum dia melewati pintu. Sama halnya dengan Surti, Pandi pun enggan untuk menjawab. Hari ini kepalanya dipenuhi dengan Dimas. Walaupun bukan anak kandungnya, tapi dia tetap menganggap Dimas seperti Mira. Pernah sekalipun dia membeda-bedakan mereka
hanya karena Dimas bukan anaknya. Apalagi dia pernah kehilangan seorang anak laki-laki di masa lalu. Dimas, kemana anak itu menenangkan dirinya? Sejak tadi dia pergi meninggalkan rumah. Sedangkan Mira memilih mengurung diri di dalam kamar. Sejak mendengar kabar itu, kepalanya terus berdenyut dan menimbulkan rasa pusing dan lemas. Mungkin penyakitnya akan kambuh. Penyakit yang menggerogoti tubuh kurusnya itu selalu datang dan pergi dengan sesuka hati. Untungnya sang ibu selalu memiliki obat cadangan, sehingga Mira tak pernah merasakan kesakitan lebih dari 2 hari. Lebih baik sekarang kalian kembali ke rumahku lagi. Sepertinya jiwa mereka masih terguncang dengan terbongkarnya kebenaran ini. Aku takut masih ada rasa kesal atau marah dalam diri mereka yang bisa membuat kalian sakit hati atau celaka. Biarkan mereka menenangkan diri untuk sementara. Ajak Mbok Jum pada Joko dan Santi yang sedang duduk di ambet. Santi dan Joko mengangguk, lalu mengekor di belakang Mbok Jum. Ada rasa bersalah dalam diri Santi karena telah membongkar rahasia mereka. Namun niatnya hanya untuk menghentikan dendam Marni agar warga desa hidup tentram tanpa ada bayang-bayangan ketakutan seperti biasanya. Selain itu, cara ini juga dirasa efektif untuk melindungi Zulaika dan Joko dari gangguan Marni. Walaupun setelah ini dia akan pergi jauh meninggalkan desa Wanipa, tapi bukan tidak mungkin jika Marni akan tetap membuntuti mereka hingga ke kota. Zulaika tiba-tiba menangis saat mereka masih berjalan di area pekarangan Surti. Mbok Jum langsung menarik tubuh Santi untuk berjalan lebih cepat meninggalkan pekarangan rumah Surti. Setidaknya hingga suara tangis Zulaika tak terdengar Pandi. Cepat, sebelum Pandi mengamuk, ujar Mbok Jum. Santi berlari sekuat yang dia bisa sembari memeluk Zulaika. Tangisnya semakin kencang. Mungkin dia bisa merasakan kepanikan sang ibu. Terlihat dari kejauhan jika pintu rumah Pandi tiba-tiba menutup dengan kencang, pertanda sang empunya sudah murka. Pintu rumah Mbok Jum akhirnya terlihat juga. Namun ternyata ada Dimas yang sedang duduk bersandar di tiang depan rumah. Dia sontak berdiri saat melihat Santi, Mbok Jum, dan Joko berlarian. Ada apa ini? Kenapa kalian lari? Berondong Dimas sembari mendekat. Mereka memelankan laju saat kaki sudah menginjak pekarangan rumah Mbok Jum. Dengan nafas tersengal, Santi langsung duduk dan langsung memberi ASI pada Zulaika agar anak itu berhenti menangis. Dimas semakin bertanya-tanya karena belum ada satupun yang menjawab. Mereka sibuk mengatur nafas agar kembali normal. Kami takut diamuk bapakmu. Tadi Zulaika tiba-tiba menangis di sana, jawab Mbok Jum. Dimas mengangguk paham. Bapaknya memang sangat ketakutan jika mendengar suara tangis bayi. Padahal tubuhnya sangat kuat dan kekar. Hal itu pun masih jadi pertanyaan besar dalam dirinya. Karena selama ini dia juga tak tahu alasan apa yang membuat sang bapak takut dengan bayi. Karena hal itu sudah sering terjadi sejak dia masih kecil. Dimas maupun Mira sudah sering bertanya pada Surti, tapi ibu mereka enggan untuk menjawab. Setelah semua tenang, Mbok Jum mengajak semuanya untuk masuk, termasuk Dimas. Tadinya dia pikir jika Dimas mungkin pergi ke hutan atau sawah untuk menenangkan pikirannya sembari melihat pemandangan. Namun ternyata dia malah mendatangi gubuk Mbok Jum. Mbok Jum mengambil ceret berisi air untuk Joko dan Santi yang sudah pasti kehausan karena jauh berlari. Mereka meneguk hingga habis. Sebenarnya, apa sih yang membuat bapak takut dengan suara tangis bayi? Badan saja kekar, tapi melihat bayi ketakutan, ujar Dimas. Loh, memangnya kamu tidak tahu? Jawab Mbok Jum tak percaya. Ibu tak pernah mau menjawab pertanyaan satu itu. Dimas berkata dengan mata yang terus mengintimidasi Mbok Jum.
Kenapa kau menatapku seperti itu? Mbok Jum terlihat salah tingkah. Dia merasa pertanyaan yang tadi dia lontarkan akan membuat dirinya terpojok. Dari nada pertanyaan Mbok tadi, sepertinya Mbok tahu sesuatu. Dimas menaikkan satu alisnya, membuat Mbok Jum semakin salah tingkah. Aku tidak tahu apa-apa. Awalnya Mbok Jum mengira jika rahasia tentang trauma Pandi sudah menyebar pada anak-anaknya, sehingga dia dengan enteng bertanya seperti itu. Namun setelah mendengar kalimat Dimas yang menyatakan jika Surti tak pernah memberitahu, nyalinya menjadi ciut. Dia takut Surti marah jika membocorkan rahasia itu pada Dimas. Alah Mbok, jangan bohong. Tenang saja, aku tak akan bilang pada siapapun, bujuk Dimas. Mbok Jum semakin terpojok. Matanya sedikit menoleh pada Santi dan Joko yang sama-sama terlihat penasaran. Pokoknya aku tidak tahu apa-apa. Mbok Jum hampir beranjak. Namun Dimas tak membiarkan hal itu terjadi. Mbok, panggilannya terdengar sangat memohon. Dengan segala pertimbangan, akhirnya wanita itu kembali duduk dan bersedia menceritakan apa yang dia tahu dengan perjanjian jika Dimas akan tetap berpura-pura tidak tahu. Dulu, saat di awal pernikahan, Surti sangat sulit untuk hamil. Setiap minggu dia mendatangi rumahku untuk meminta dipijat agar menyuburkan rahimnya. Dia bahkan membuat dan mengkonsumsi jamu kesuburan setiap hari. Berbagai cara sudah mereka lakukan, namun kehamilan itu tak kunjung datang. Sedangkan wanita lain yang baru menikah saja sudah langsung hamil. Namun di tahun ketiga, ibumu akhirnya hamil. Dia begitu menjaga kehamilan hingga akhirnya lahirlah Mira. Kemudian setelah kalian berusia 2 tahun, Surti kembali hamil dan melahirkan. Kali ini anak mereka laki-laki. Pandi begitu senang karena cita-citanya memiliki anak laki-laki terwujud juga. Tapi sayang, dia meninggal di usia yang baru menginjak 40 hari. Mbok Jum menjeda ucapannya, seraya memandang lurus ke depan, membawa ingatannya ke masa lampau. Jadi, kami pernah punya adik. Dimas menutup mulutnya karena pertanyaan dirasa salah. Maksudku, jadi Mira pernah punya adik. Ralat Dimas dengan suara yang lebih pelan, kemudian bersiap mendengarkan cerita selanjutnya. Iya. Lalu, apa hubungannya antara adik Mira dan trauma bapak? Dimas seperti tak sabaran. Sejak perjaka hingga saat ini, bapakmu adalah seorang pemburu. Namun saat ibumu hamil, dia seringkali membunuh-bunuh hewan. Hal itu tentu sangat bertentangan dengan adat budaya kami yang melarang keras menyiksa, apalagi membunuh hewan saat sedang hamil. Semua itu ditakutkan akan berpengaruh pada kehamilan ibumu. Aku dan warga yang lain sudah sangat sering mengingatkan Pandi agar berhenti berburu, setidaknya hingga Surti melahirkan. Namun dia selalu menjawab jika itu hanya mitos belaka. Saat dulu Surti hamil dengan Mira, aku juga berburu setiap hari. Tapi dia lahir dengan sehat tanpa kurang satu apapun. Begitulah jawaban Pandi jika dinasihati orang lain, membuat kami enggan untuk memberinya nasihat lagi. Namun kala itu, Surti mengajakku menginap di rumahnya karena dia merasa perutnya sakit dan mengira akan melahirkan. Sedangkan Pandi kala itu tak ada di rumah. Dia pergi berburu entah kemana. Tengah malam dia datang, membawa seekor ular yang lumayan besar di pundaknya. Dengan bangganya dia memperlihatkan ular hasil buruannya yang sudah mati dengan banyak luka di tubuh. Sayangnya ular itu bukan ular sembarangan. Dan malam itu juga Surti melahirkan. Karena sudah larut malam, aku memutuskan untuk menginap di rumah mereka. Dan malam itu
Surti dan juga Pandi mengalami mimpi yang persis sama. Dalam mimpi itu, kami didatangi oleh seorang wanita setengah ular yang marah besar karena anaknya dibunuh oleh Pandi. Dia mengatakan jika meminta bayi Surti sebagai pengganti anaknya. Dia berjanji akan kembali menjemput pada hari ke-40. Namun Pandi sama sekali tidak percaya jika mimpi itu akan benar-benar menjadi nyata. Singkatnya, 1 minggu menjelang 40 hari, anak itu terus menangis sepanjang hari dan malam. Padahal badannya tidak panas. Tangisan itu sangat nyaring dan tanpa mengeluarkan air mata. Sudah berbagai cara kami lakukan untuk menenangkan sang bayi, namun semuanya nihil. Hal itu membuat Pandi pusing, sedangkan Surti harus mengurusi Dimas dan Mira yang masih kecil-kecil, sehingga tak banyak membantu. Dan puncaknya, pada hari ke-40, bayi itu sedang digendong oleh Pandi di depan rumah. Dia terlihat kacau karena sudah 1 minggu tak tidur dan pola makannya tidak teratur, hingga halusinasi mulai menyerangnya. Dalam penglihatannya, bayi itu yang sedang dia gendong tiba-tiba berubah menjadi seekor ular. Sontak dia melemparkan bayi yang sedang menangis itu hingga terlempar jauh. Dan hidup bayi itu berakhir di tangan Pandi saat itu juga. Mungkin itu sebabnya dia trauma melihat bayi dan mendengar tangisnya. Dan sejak saat itu, Surti juga tak lagi bisa hamil, walau sudah berbagai cara dia lakukan. Mbok Ju mengakhiri ceritanya dengan menarik nafas panjang. Akhirnya sebuah fakta itu terungkap setelah sekian lama membuat Dimas penasaran. Sudahlah, aku tak mau lagi membahas hal itu. Mau pula, kenapa datang ke rumahku? Mbok Ju mengalihkan obrolan karena tak ingin mendapat pertanyaan lain tentang hal itu dari Dimas. Oh iya, Dimas kesini karena ada yang harus Dimas tanyakan pada Mbak Santi. Kamu mau tanya apa, Mas? Ucap Santi sembari menidurkan Zulaika di atas tikar di sampingnya. Mbak, saya mau tanya, apa yang bisa saya bantu di sana? Jujur saja, pertanyaan itu masih terus berputar di kepalanya. Apalagi yang akan dihadapi adalah arwah alias setan. Selama dia hidup saja, dia tak pernah melihat yang namanya setan. Dia hanya kerap mendengar ceritanya saja. Walaupun yang akan dihadapi adalah arwah ibunya sendiri, tapi Dimas sudah merinding duluan. Aku juga belum tahu. Saat ini aku hanya ingin mengajakmu ke sana. Aku ingin tunjukkan jika anaknya masih hidup. Semoga hal itu bisa membuat dia berhenti berbuat onar. Selebihnya, kita musyawarahkan dengan warga yang lain. Jawab Santi dengan pandangan lurus ke depan. Masih ada hal lain yang membuat Santi was-was saat ini, sehingga tak begitu fokus ke arah sana. Yang terpenting saat ini, Dimas harus ikut ke desa Wanima. Dimas menarik nafas panjang. Sepertinya hal itu akan menjadi pengalaman luar biasa untuk hidupnya yang serba lurus selama 22 tahun ini. Sedangkan Joko memilih keluar dan duduk di depan rumah. Dimas semakin merasa tidak enak padanya. Ketara sekali jika Joko sedang menghindar dari Dimas. Dimas, panggil Santi. Iya, Mbak. Dimas yang sedang memperhatikan Joko mengalihkan pandangannya pada Santi. Kira-kira bagaimana nasib Zulaika besok? Santi berusaha untuk berbagi kegundahannya pada Dimas. Saat ini sepertinya Joko belum bisa diajak bicara, sedangkan Mbok Jum berlalu ke belakang untuk memberi pakan ayam. Tak usah khawatir, Mbak. Zulaika pasti bisa dibawa pergi jauh. Dia kan tidak pernah rewel, jawab Dimas. Sepertinya dia tidak paham arah pembicaraan Santi. Maksudku, bukankah perjalanan kita besok akan ditemani
Sama Pak Pandi. Bukankah dia takut bayi? Lalu bagaimana dengan Zulaika? Bagaimana kalau dia menangis? Keluh Santi. Dia menekan setiap pertanyaan. Dimas menepuk jidatnya. Saking beratnya masalah yang dia alami, dia sampai tidak terpikirkan akan hal itu. Apalagi Bu Surti juga sepertinya marah padaku. Santi memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Kalau masalah ibu, bisa saya bantu, Mbak. Tapi kalau bapak, saya tidak bisa janji. Apalagi saat traumanya kambuh. Berjalan di depannya saja saya tidak berani. Ujar Dimas apa adanya. Lalu aku bagaimana? Santi menoleh ke arah Zulaika yang sedang terlelap, tanpa menyadari jika dirinya sedang dikhawatirkan banyak orang. Kita lihat besok saja, Mbak. Semoga ibu bisa diajak bekerja sama untuk menenangkan bapak. Karena selama ini hanya ibu yang bisa menenangkan bapak. Jawab Dimas. Saya pamit dulu, Mbak. Dimas beranjak keluar. Dia sedang tidak mood untuk memikirkan keluh kesah orang lain. Masalahnya saja sudah sangat berat. Namun langkahnya terhenti di depan Joko. Dimas duduk di samping Joko yang masih membeku dengan pandangan lurus ke depan. Mas, atas nama ibu kandung saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kejahatan yang ibu lakukan pada keluarga Mas Joko. Saya juga turut berdukacita atas kepergian ibu Mas Joko 2 minggu lalu. Walaupun maaf saya tidak akan mengembalikan seluruh keluarga Mas Joko. Dimas berusaha lapang dada atas semuanya yang menimpa dirinya. Dia memang hanya ingin menyelesaikan masalah yang ibunya perbuat. Karena itulah satu-satunya bentuk baktinya pada ibu yang sudah melahirkannya. Setelah semuanya selesai, dia akan kembali ke kampung ini dan kembali menjadi Dimas yang dulu. Berusaha mengubur semuanya dan hidup normal seperti biasa. Walaupun tidak akan mudah, karena hati yang sudah tergores tidak akan kembali mulus. Tak ada gunanya saling mendiamkan. Ada yang seharusnya mereka saling mendukung untuk keuntungan masing-masing. Kamu tidak perlu meminta maaf. Ini semua bukan salahmu. Ibuku yang memulai. Aku hanya belum bisa menerima kenyataan jika nyawa mereka pergi dengan sia-sia. Joko tersenyum getir dengan hati yang terasa sesak. Justru saya yang harusnya minta maaf. Kalau ibu dan bapakku tidak menculikmu, mungkin kamu masih bisa hidup dengan keluarga yang utuh. Sambung Joko. Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Dan semua yang terjadi pasti yang terbaik untuk hidup saya. Saya sangat bahagia dengan hidup saya saat ini. Bapak memang cuek dan dingin, tapi dia tidak pernah bermain tangan, apalagi bermain perempuan. Dimas jadi teringat dengan apa yang diucapkan Santi jika bapaknya tewas di tangan arwah ibunya sendiri. Mereka berbincang hingga sore. Dimas banyak bertanya tentang Mardi dan Basri selama hidupnya. Namun Joko tak banyak tahu tentang hal itu, karena Yuwati tak pernah bercerita. Untungnya ada Santi yang tahu banyak hal tentang Marni, sehingga Dimas bisa sedikit mengetahui gambaran tentang keluarganya. Pagi harinya, Mbok Jum kembali mengantarkan Santi dan Joko ke rumah Surti. Di sana ternyata semua sudah siap dan hanya tinggal menunggu kedatangan Joko dan istrinya. Dimas dan Pandi membawa banyak perbekalan, karena tak tahu berapa lama waktu yang akan mereka tempuh. Mbok, aku titip Mira. Dia sedang sakit di dalam, ucap Surti pada Mbok Jum. Iya, kau tak perlu khawatir. Jangan banyak pikiran selama berada di sana. Selesaikan dengan cepat agar kalian bisa segera kembali, jawab Mbok Jum. Iya Mbok, semoga saja. Pandi terlihat menjauh dari Joko karena dia yang menggendong Zulaika.
Sedangkan Surti sudah mulai mencair kembali. Dia sudah mau menyapa Santi dan Joko, walau tak sehangat dulu. Semua itu berkat Dimas yang terus menyetik semalaman. "Mbok, kami berangkat dulu," pamit Joko. Dia menjabat tangan keriput Mbok Jum, dilanjutkan dengan Santi yang melakukan hal serupa. "Iya, hati-hati di jalan. Semoga keselamatan selalu menyertai kalian semua," Mbok Jum berkata dengan setulus mungkin. Air matanya lolos dari ujung mata. Padahal semalam dia sudah memuaskan dirinya untuk memanfaatkan waktu bersama Joko dan Santi. Mereka mulai berjalan menuju hutan dengan Pandi yang berada di paling depan. Diikuti Surti, Dimas, Santi, dan di paling belakang ada Joko yang membawa Zulaika. Dia berusaha menjauhkan Zulaika dari Pandi. Selain itu, dia juga tak membiarkan Santi membawa barang apapun. Pandi mengaku jika dia masih mengingat jalan menuju desa di mana Dimas ditemukan 22 tahun lalu. Di awal perjalanan, jalur yang mereka lalui masih cukup mudah, karena itu adalah jalan yang sering dilewati warga menuju perkebunan. Namun semakin jauh, mereka bukan lagi berjalan di jalan setapak seperti sebelumnya, melainkan menembus hutan yang semakin jauh, semakin lebat dan sulit untuk dipijak. Di paling depan, Pandi terus mengayunkan golok untuk membuka jalur. Dia hanya menggunakan instingnya untuk bisa sampai di desa tujuan. Dia juga membawa Batman untuk menghalau hewan buas yang mungkin akan mereka temui di perjalanan nanti. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.